Olimpiade Sains Nasional untuk SMP mata pelajaran IPA. Soalnya seperti berikut. Sebuah rangkaian hambatan paralel seperti gambar di bawah ini. Pertanyaannya adalah pernyataan yang benar tentang gambar tersebut adalah titik-titik. Yang pertama, kuat arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm adalah 1 ampere. Yang kedua, besar daya listrik pada hambatan 3 ohm adalah 3 watt. Yang ketiga, besarnya daya listrik pada hambatan 6 ohm adalah 6 watt. Dan yang terakhir, yang keempat, kuat arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm adalah 1 ampere. Untuk poin yang pertama, kuat arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm atau R1 adalah 1 ampere. Menghitung kuat arus kita gunakan persamaan I sama dengan V per R. Nah, pada rangkaian paralel kita ketahui bahwa beda potensial atau tegangan pada ujung-ujung resistor ini adalah sama, yaitu 3 volt. Nah, berarti kuat arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm atau R1 kita bisa tulis I1 sama dengan V per R1. Berarti I1 sama dengan 3 volt dibagi dengan 6 ohm. Nah, berarti I1 sama dengan 3 per 6 adalah 0,5 ampere. Berarti pernyataan bahwa kuat arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm adalah 1 ampere adalah salah. Oke, yang kedua, besarnya daya listrik pada hambatan 3 ohm adalah 3 watt. Oke, untuk yang kedua kita bisa gunakan persamaan daya P sama dengan tegangan kuadrat dibagi dengan hambatan V kuadrat per R, ya kan? Karena kita belum mengetahui berapa besar kuat arus yang mengalir pada R2 ini ya. Kita bisa gunakan rumus seperti ini. P sama dengan V kuadrat per R. Nah, karena hambatan yang ditanya adalah pada hambatan 3 ohm atau pada R2, kita bisa tulis seperti P2 sama dengan V kuadrat per R2. P2 sama dengan V-nya sama, yaitu 3 volt dikuadratkan dibagi R2-nya berapa? 3 ohm, ya kan? Oke, berarti P2 sama dengan 3 pangkat 2 9 volt kuadrat per 3 ohm. Berarti P2 sama dengan 9 bagi 3 adalah 3 watt. Jadi besarnya daya listrik pada hambatan 3 ohm adalah 3 watt. Ini benar ya, terbukti benar. Pernyataan yang ketiga, besarnya daya listrik pada hambatan 6 ohm adalah 6 watt. Oke, kita uji untuk pernyataan yang ketiga, daya listrik pada hambatan 6 ohm ya, berarti kita bisa gunakan persamaan P sama dengan V kali I. Yang ditanya adalah untuk rangkaian 6 ohm, kita bisa tulis P1 sama dengan V kali I1. Berarti P1 sama dengan V-nya tetap 3 volt dikali I-nya 0,5 ampere. Berarti P1 sama dengan 3 kali 0,5 adalah 1,5 watt. Jadi pernyataan yang ketiga salah. Oke, yang keempat, pernyataan yang keempat kita bisa cari kuat arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm. Berarti I2 ya kan, karena R-nya R2 sama dengan V per R2 ya kan. V-nya kita tulis 3 volt dibagi R2-nya adalah 3 ohm ya. 3 ohm. Berarti I2 ya. I2 ini sama dengan 3 per 3 1 ampere. Berarti pernyataan yang keempat juga benar. Maka untuk soal ini jawaban yang benar adalah pernyataan nomor 2 dan pernyataan nomor 4. Soal berikut, sebuah benda dengan massa 5 kg dan volume 0,01 meter kubik dimasukkan seluruhnya ke dalam fluida. Agar benda diam di dalam fluida diperlukan gaya sebesar 2 Newton. Jika percepatan gravitasi tempat itu adalah 10 meter per sekund kuadrat, massa jenis fluida adalah titik-titik kilogram per meter kubik. Oke, pertama kita gambarkan dulu. Misalkan ini sebuah fluida, permukaannya, ya kan, permukaan fluida. Kemudian ada benda ya. Saya gambarkan bulat saja bendanya, dicelupkan ke dalam fluida. Nah, pada kasus ini tentu saja saya mungkin benda tersebut akan mengapung, sehingga diperlukan
lagi gaya luar sebesar 2 Newton ya, F 2 Newton, 20 Newton untuk menahan benda sehingga tercelup di dalam air, seluruhnya tercelup dalam air. Nah, ketika sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida, maka otomatis benda tersebut akan mengalami gaya ke atas ya, ada gaya ke atas ya kan, sebesar dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut atau terdesak oleh benda tersebut. Nah, pada kasus ini juga kita bisa gambarkan bahwa ada gaya berat ya, ada gaya berat yang bekerja pada benda di bawah ya. Nah, maka untuk gambar ini, untuk kasus ini, sistem ini kita bisa gambarkan resultan gaya yang bekerja pada benda pada sistem sigma F. Karena benda ini kita anggapnya dia sudah diam dalam fluida, maka sigma F sama dengan 0 ya. Gaya-gaya yang bekerja kita asumsikan bahwa yang bekerja ke atas itu positif dan yang ke bawah itu negatif, dan kita bisa tulis FA gayanya ke atas ya, itu positif, kurang F ya kan, gaya luar yang bekerja pada benda dikurang dengan W berat benda itu sama dengan 0, atau FA sama dengan F ditambah dengan W. Karena ditanya massa jenis, maka kita uraikan lagi persamaan yang ada. Berarti gaya ke atas, kita ketahui bahwa gaya ke atas itu rumusnya adalah rho fluida dikali G dikali dengan volume cairan dipindahkan atau volume benda di sini ya. Itu sama dengan F ditambah dengan berat benda, kita bisa tulis M dikali dengan cair ya. Cair itu sama dengan F tambah M kali G dibagi dengan G dikali volume benda ya. Maka rho cair masih cair sama dengan F nya 20 Newton, 20 Newton, oke, ditambah massa bendanya 5 kg, 5 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat dibagi 10 meter per sekon kuadrat dikali volume bendanya ini 0,01 ya, 0,01 meter kubik. Oke, berarti rho cair sama dengan 20 tambah 5 kali 10, 50, 70 ya, per 10 kali 0,1, 0,1 ya, ini kilogram per meter kubik nanti hasilnya. Berarti rho cair sama dengan 70 bagi 0,1 artinya adalah 700 kg per meter kubik. Oke, jadi massa jenis cair tersebut atau fluida tersebut adalah 700 kg per meter kubik. Soal berikut, perhatikan gambar bandul matematis berikut ini. Ada gambarnya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bandul berayun dari A ke C dalam waktu 0,2 sekon. Maka pernyataan yang benar adalah 1. Amplitudo ayunan bandul adalah 10 cm, 2. Amplitudo ayunan bandul adalah 5 cm, 3. Frekuensi ayunan bandul adalah 0,4 Hz, atau yang keempat, frekuensi ayunan bandul adalah 2,5 Hz. Nah, untuk itu kita akan menguji satu persatu. Dari gambar kita ketahui bahwa amplitudo bandul ini ya, amplitudo itu jarak ya, jarak terjauh yang mampu jarak simpangan terjauh yang mampu dicapai oleh bandul dari titik setimbang. Nah, dari gambar di sini sebenarnya amplitudonya itu adalah 5 cm ya, 5 cm ke kiri ataupun ke kanan, 5 cm. Jadi untuk nomor 1 ini salah, nomor 2 ini pernyataannya benar. Oke, lanjut nomor 3, frekuensi bandul. Nah, untuk menentukan frekuensi kita hitung dulu berapa periode bandul tersebut. Nah, jadi dia bergerak dari titik A ke titik C dalam waktu 0,2 sekon. Berarti karena ini gerak bandul, maka ketika dia akan kembali lagi ke titik A, satu periode, yaitu gerak dari A, B, C dan kembali ke B, kembali ke A, satu periode, itu membutuhkan waktu 2 kali ya, 2 kali 0,2 yaitu 0,4 sekon. Jadi periode bandul ini 0,4 sekon. Maka frekuensi sama dengan 1/4
T, 1 per periode, berarti frekuensi sama dengan 1 per 0,4 sekon sama dengan pastinya adalah 2,5 Hz. Berarti yang 3 ini salah, yang benar adalah yang 4, 2 dan 4 untuk soal ini. Soal berikut, gambar berikut ini menunjukkan osilasi pada suatu titik yang dilalui oleh gelombang dengan panjang gelombangnya 2 meter. Berapakah cepat rambat gelombang tersebut? Ya, ini mudah sekali, kita bisa gunakan persamaannya. V itu sama dengan lambda dikali dengan F, atau V ini sama dengan lambda per T. Jadi kecepatan rambat gelombang itu sama dengan panjang gelombang dikali dengan frekuensi gelombang, atau panjang gelombang dibagi dengan periode gelombang. Nah, dari grafik, dari soal kita ketahui bahwa panjang gelombangnya atau lambdanya sudah 12 meter. Nah, sekarang kita harus menentukan berapa periode, ya, berapa periode atau frekuensi gelombang. Nah, dari gambar kita bisa dengan mudah menentukan bahwa periodenya adalah 4 sekon. Ya, periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang, ya, satu kali gelombang, yaitu ada terdiri dari untuk gelombang transversal ada satu bukit dan satu lembah. Satu bukit dari titik A dia menjadi ke titik E, ini merupakan satu panjang gelombang. Nah, satu gelombang. Nah, dalam satu gelombang ini kita lihat waktunya adalah 4 sekon, ya, ini waktunya 4 sekon, berarti periode dari getaran ini adalah 4 sekon, ya. Jadi dari sini kita ketahui bahwa dari soal, ya, diketahui bahwa dari soal ini lambdanya adalah 12 meter, sementara periode gelombangnya di sini adalah 4 sekon. Maka kita bisa masukkan ke dalam persamaan yang ada, lambda per T sama dengan 12 meter dibagi dengan 4 sekon. Berarti kecepatan rambat gelombangnya adalah 3 meter per sekon. Cukup mudah. Soal berikut terkait ada pernyataan, diberikan pernyataan, kemudian diberikan sebab. Kita diminta untuk menentukan, ya, apakah pernyataannya tersebut benar, apakah sebabnya itu benar, apakah ada hubungan sebab akibat antara pernyataan dan sebab yang ada. Nah, kita lihat pernyataannya untuk soal ini. Pada gambar terdapat sebuah batang ringan diberi beban M pada ujung kanan, ya kan, beban M ujung kanan, dan ditahan oleh penumpu P dan tali dengan tegangan F, dengan tali F, sehingga menjadi setimbang. Ini kondisi setimbang, ya. Nah, jadi awalnya panjang lengan kiri A, ya kan, panjang lengan kiri A ini setengah panjang batang. Berarti kita bisa tahu dari soal bahwa batang ini, ya, batang ini panjangnya adalah 2A, ya, panjangnya 2A. Nah, lanjut, jika panjang lengan kiri diperpendek menjadi setengah dari semula, tegangan dari tali F bertambah menjadi 2 kali semulanya. Jadi panjang lengan kiri ini kita diperpendek menjadi setengah, ya, jadi setengah, ini setengah dari titik setengah A. Apakah benar tegangan pada tali F ini bertambah menjadi 2 kali semula atau tidak? Itu yang kita akan buktikan. Nah, kemudian sebabnya tegangan tali bergantung pada lengan A dan panjang batang, panjang lengan A dan panjang batang. Ini, ya, benar, ya. Kalau untuk pada ini kita bicara terkait tentang tuas atau pengungkit ini, ya, tegangan tali yang ini pasti gaya ini bergantung pada panjang lengan dan juga panjang batang, ya, panjang lengan juga panjang batang, karena ada lengan kuasa dan lengan beban. Nah, untuk kasus tuas kita ingat kembali persamaan pada tuas atau pengungkit itu gaya kuasa F dikali lengan kuasa LK itu sama dengan beban dikali lengan beban LW, ya, atau LB juga boleh. Nah, kondisi awalnya F, ya, ini sama dengan F kali A, kondisi awal, ya, F kali A ini sama dengan M kali A juga. Kenapa M kali A? Karena panjang ini, ya, kita bisa dari pernyataan yang ada bahwa panjang yang ini, panjang lengan kiri ini setengah panjang batang, ya, setengah panjang batang. Berarti lengan kanan juga pasti nilainya adalah A.
Nah, berarti dari sini kita ketahui bahwa F mula-mula itu nilainya sama dengan M. Ini kondisi yang awal. Nah, kondisi kedua, bahwa ketika A ini diperpendek, berarti kita bisa tulis F 2 kali ya, F2 kali A nya kita perpendek berarti 0,5 A ya kan, 0,5 A ya kan, diperpendek menjadi setengah, itu sama dengan, kalau dia setimbang berarti M dikali 1,5 A. Kenapa 1,5? Karena kondisi kedua, titik P ini sudah dipindahkan ke sini ya, ke titik ini nggak usah titik aksennya. Nah, berarti panjang lengan kuasanya adalah ini ya, panjang lengan kuasa adalah setengah 0,5 A, dan ini juga 0,5 A ya, 0,5 A. Berarti panjang dari titik P aksen ini ke ujung M adalah pasti 1,5 ya, 1,5 A. Peroleh dari A ditambah 0,5 hasilnya pasti 1,5 A, seperti itu. Nah, maka F2 ini sama dengan M dikali 1,5 A per 0,5 A. Oke, berarti F2 sama dengan M dikali 1,5 bagi 0,5 adalah 3 ya, 3A. Oh sorry, A nya juga sudah habis ya. Oke, ini hapus dulu ya, M kali 3 ya, atau F2 sama dengan, nah dimana M ini sama dengan F di atas, berarti gaya yang kedua itu seharusnya 3 kali gaya yang semula 3F, bukan 2 kali ya. Ini berarti pernyataannya salah, alasannya benar, sebabnya benar ya, alasannya benar, dan sebenarnya ada hubungan sebab akibat ini ya. Oke. Soal berikut, sebuah benda bergerak pada sebuah ruang satu dimensi dengan energi potensial V ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, energi mekanik benda ini 6,0 Joule. Nah, pertanyaannya, energi kinetik benda ketika berada di X sama dengan 2 meter sama dengan 3 Joule. Oke, untuk menghitung energi kinetik, kita ingat kembali persamaan bahwa energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik benda. Jadi energi mekanik sebuah sistem sama dengan energi potensial ditambah energi kinetiknya. Berarti energi kinetik EK itu sama dengan energi mekanik EM dikurangi dengan energi potensialnya EP. Nah, energi mekanik pada suatu sistem jika tidak ada gaya luar yang bekerja itu pasti akan selalu tetap ya, yaitu 6 Joule. Sekarang tinggal kita perhatikan berapa energi potensial pada saat X-nya itu sama dengan 2 meter. Nah, dari grafik kita ketahui bahwa pada saat X sama dengan 8 meter itu adalah 6 Joule ya kan, 6 Joule, 6,0 Joule. Berarti kita bisa hitung berapa energi potensial pada saat X sama dengan 8 X sama dengan 2 meter. Berarti EP sama dengan M kali G kali H. Berarti 6 Joule sama dengan M kali G dikali 8 meter ya. Berarti Mg ini sama dengan 6 Joule per 8 meter. Nah, untuk ini yang untuk yang pertama ya. Untuk kasus pada saat X sama dengan 2 meter, kita bisa tulis EP 2 sama dengan
M kali G kali H2. Nah, berarti EP2 itu sama dengan M kali G nya kita sama saja 6 Joule per 8 meter dikali 2 meter. Kita bisa potong. Nah, berarti ini kita bisa potong nilainya ini 4 ya. Energi potensial pada saat X sama dengan 2 meter adalah 6 per 4 Joule atau 6 per 4 3 per 2 1,5 ya. Sama dengan 1,5 Joule. Maka berapa energi kinetiknya? Energi kinetiknya sama dengan energi mekaniknya tadi 6 Joule dikurang energi potensial pada saat X sama dengan 2 1,5 Joule. Berarti energi kinetiknya EK sama dengan 6 kurang 1,5 4,5 Joule. Jawaban yang benar adalah yang